Maria Sastra. Pulpen habis deh. Anjani punya pulpen 2 nggak? Aku minjem dong. Kayaknya pulpen aku habis deh. Punya, mau minjem? Makasih ya, aku pinjem ya. Nanti aku balikin, janji. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu? Sebelum pelajaran dimulai, ibu absen dulu ya. Amanda Putri Karisma. Hadir, Bu. Anjani Bella Putri. Anjani hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan menyimak melalui salah satu berita. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu artinya berita? Boleh dijawab sama Amanda. Menurut kamu apa itu arti berita? Menurut saya, berita adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi. Ya, betul sekali. Untuk lebih jelasnya, Ibu jelaskan lagi ya mengenai berita. Berita adalah cerita atau keterangan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan. Berita juga berisi tentang teks peristiwa secara aktual maupun faktual. Kemudian ada ciri-ciri berita. Yang pertama adalah faktual, yang kedua adalah aktual, dan yang ketiga adalah unik ataupun menarik. Oke Anjani, bisa kamu jelaskan mengenai apa itu aktual, faktual, dan juga unik ataupun menarik menurut versi kamu sendiri? Saya Bu. Fakta merupakan berita fakta atau yang benar-benar terjadi. Aktual seperti berita terkini. Unik dan menarik seperti berita itu menarik perhatian pembaca. Betul sekali Anjani, tetapi Ibu akan menjelaskan kembali ya mengenai itu. Faktual, berita yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan atau fakta yang benar-benar terjadi. Aktual, berita yang dibicarakan merupakan masalah atau berita yang benar-benar sedang diperbincangkan masyarakat. Untuk unik dan menarik, yaitu bagaimana si berita mencuri perhatian pembacanya. Seperti itu. Oke, ke materi selanjutnya itu ada unsur-unsur berita. Rumusnya yaitu, kalian wajib ingat semuanya ya, 5W dan 1H. Ibu jelaskan satu-satu ya. Kita pahami mengenai rumus 5W dan 1H. 5W, yang pertama ada what, artinya apa. Who, siapa. Where, di mana. When, kapan. Dan why, kenapa. 1H, artinya how, bagaimana. Dengan rumus ini, pasti mempermudah kita dalam mengingat unsur-unsur berita tersebut. Oke, sebagai contoh, Ibu bacakan sedikit berita mengenai angin puting beliung. Angin puting beliung terjadi pada pukul 15.00 wilayah Indonesia Barat di Padang. Terjadinya angin puting beliung disebabkan oleh cuaca yang kurang baik, seperti itu. Nanti unsur 5W 1H-nya itu pasti masuk. Contohnya seperti what. Apa judul dari berita tersebut? Kamu jawab berita tersebut mengenai angin puting beliung. Kemudian kita memakai when. Kapan kejadian itu terjadi? Kamu jawab kejadian tersebut terjadi pada jam 15.00 wilayah Indonesia Barat di Padang. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya. Karena Ibu telah memberi contoh dan Ibu yakin kalian paham,
Sekarang Ibu akan nunjukin salah satu video mengenai berita. Kemudian kalian cari unsur berita tersebut, yaitu dengan rumus 5W1H. Mengerti kan? Karena unsur itu ada 6, Ibu akan bagi ya. Amanda, kamu kebagian mencari unsur what, who, dan where dalam berita tersebut. Untuk Anjani, kamu kebagian unsur when, why, dan how dalam berita tersebut. Oke ya, kalian mengerti ya? Setelah ini, kalian boleh simak beritanya baik-baik. Informasi pertama di Kompas Pagi, Saudara. Hujan yang mengguyur wilayah hulu di Kota Bogor, Jawa Barat membuat Kali Pesanggerahan meluap. Akibatnya ratusan rumah di Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir yang merendam ratusan rumah warga di Kampung Baru Pondok Pinang, Jakarta bervariasi mulai dari 70 hingga 80 cm di beberapa titik. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga bahkan mencapai 1 meter. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam sejumlah ruas jalan di wilayah itu. Banjir disebabkan oleh meluapnya Kali Pesanggerahan akibat hujan deras yang mengguyur wilayah hulu di Kota Bogor, Jawa Barat. Isya gitu. Oh, setelah Isya. Iya. Ini banjir emang di sini sering apa gimana, Bang? Banjir sering lagi, tiap hujan gede itu hujan. Sering masuk ke rumah. Oh, ini berarti sampai masuk ke dalam rumah ya, Bang? Iya. Di dalam ketinggiannya berapa, Bang? Kira-kira 1 lutut lah. Selutut ya? Kalau Iya. di jalan sendiri, Bang, jalan raya? Jalan raya apa paling setengah apa? Kepala kaki lah gitu. Oh, semata kaki ya, Bang ya? Mata kaki ya. Hujan deras sejak Senin malam membuat permukiman warga di Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Banjir ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Sejumlah warga terpaksa menerobos derasnya arus banjir untuk ke tempat tujuan. Warga sekitar juga mengungsikan kendaraannya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas Jalan Kemang, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi kurang lebih 40 cm. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan mengalami kemacetan dari kedua arah. Beberapa kendaraan roda 2 dan roda 4 mogok karena memaksa untuk melewati banjir. Banjir diakibatkan buruknya saluran pembuangan air yang berada di pinggir jalan, sehingga air meluap apabila hujan turun dengan deras. Apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, dimulai dari Amanda. Silahkan paparkan jawabannya. Baik, Bu. Untuk what, selain banjir, apa saja dampaknya bagi warga? Jawabannya adalah jalan meluap, sejumlah kendaraan mogok, mengungsinya kendaraan, ruas jalan Kemang banjir sampai 40 cm, lalu lintas macet, dan buruknya saluran air. Untuk who, siapa yang mendapat dampak banjir? Jawabannya adalah warga. Untuk when, kapan terjadinya banjir Jakarta? Jawabannya 1 bulan yang lalu, tepatnya 4 Juni tahun 2021. Selanjutnya, Anjani, boleh dipaparkan jawabannya. Untuk where, dari mana asal banjir terjadi? Jawabannya dari Bogor, Jawa Barat yang diguyur hujan deras. Untuk why, kenapa bisa terjadi banjir? Jawabannya karena meluapnya Kali Pesanggerahan di Hulu Bogor. Untuk how, bagaimana akibat dari hujan deras yang terjadi di Bogor? Akibatnya, Kali Pesanggerahan meluap, ratusan rumah warga terendam banjir, dan juga ruas jalan wilayah tertentu terjadi banjir. Untuk jawaban yang kalian paparkan, Ibu sangat puas dengan jawabannya, dan Ibu yakin kalian benar-benar menyimak berita tersebut dengan baik. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya, sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini? Tidak, Bu. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan pelajaran hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat siang kembali.